Jadi seperti yang kita sepakati minggu kemarin bahwa hari ini materi untuk pertemuan kedua kita bahas adalah terkait dengan fungsi linear. Kalau minggu kemarin saya sudah memberikan beberapa gambaran tentang apa itu matematika ekonomi yang akan kita pelajari, dan kita sudah mencoba untuk mereview kembali bahwa ada berbagai jenis fungsi, maka yang hari ini akan kita bahas, kita akan fokus ke fungsi linear. Oke, jadi dari pengertiannya bahwa fungsi linear itu sendiri adalah fungsi yang berderajat 1 atau fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Jadi kalau misalkan Anda lihat, bentuk umum persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan A plus BX. A di sini adalah merupakan penggal dengan garisnya pada sumbu vertikal Y. Kalau Anda tahu vertikal Y, maka ketika garis itu melewati sumbu vertikal Y, maka tentunya ada titik yang memenggal sumbu vertikal Y. Itulah yang disebut sebagai penggal. Perlu kita ketahui juga bahwa fungsi linear yang bentuk persamaannya seperti ini itu kalau kita gambarkan ke dalam suatu grafik, maka gambarnya akan berupa atau berbentuk garis lurus. Kita kembali ke persamaan tadi, ini adalah penggal, yaitu yang memotong sumbu vertikal Y, sedangkan ada B di sini, BX, B-nya itu adalah koefisien arah atau lereng garis yang bersangkutan. Jadi kalau Anda tahu kemiringan garisnya itu disebut lereng di sini, atau B, atau yang mungkin ada lebih umum lagi kita kenal misalkan sebagai gradien. Tuh, jadi secara umum bentuk persamaannya adalah seperti ini. Saya lanjut. Jadi ini kalau kita lihat di dalam satu gambar, tadi persamaan Y sama dengan A plus BX itu adalah A adalah merupakan penggal, karena begitu pada saat kita menggambar garis fungsi linear ini tadi, ketika kita teruskan ke sini dia akan memenggal yang namanya sumbu vertikal Y. Nah, titik penggal di sini inilah yang kita sebut A. Berapa nilai A? Tentunya nilai A adalah kita hitung dari 0 sampai ke titik A ini berapa. Itu disebut titik penggal. Sedangkan B ini nanti adalah merupakan lereng garis, yang mana lereng garis ini pasti akan konstan, karena kalau Anda lihat tingkat kemiringannya itu kita lihat dari sini ya. Nilai B-nya adalah delta Y-nya ini dari sini ke sini. Ini ya. Nah, nilai ini dengan yang ini sampai ke sini itu adalah konstan atau sama. Maka itulah yang disebut dengan B atau lereng garis. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita menemukan garisnya, karena tadi fungsi linear itu kalau kita gambarkan ke dalam suatu grafik itu kan akan berbentuk garis lurus. Nah, ada kalanya grafiknya mungkin tidak seperti ini ya, miring seperti ini, tapi ada kalanya garisnya misalkan seperti ini, lurus dan sejajar dengan sumbu vertikal Y. Maka ketika ada garis lurus sejajar dengan sumbu vertikal Y, maka persamaannya sesungguhnya adalah menjadi X sama dengan C. C itu di sini, nilai C-nya adalah di sini. Kenapa? Karena berapapun nilai Y-nya di sini, ini kan nilai Y kan ya, ada mungkin nilai Y-nya ada 1 di sini, 2, 3 dan seterusnya. Maka nilai atau nilai X-nya itu ya tetap akan sama dengan C. Itu ya. Jadi X sama dengan C ini berupa garis lurus sejajar dengan sumbu vertikal Y, di mana besar kecilnya nilai Y tidak akan mempengaruhi nilai X. Begitu juga sebaliknya dengan persamaan garis atau garis yang sejajar dengan sumbu horizontal X, maka persamaannya pasti akan menjadi Y sama dengan A. Karena berapapun nilai X di sini, mau X-nya 1, mau X-nya 2, X-nya 3, maka Y-nya akan tetap sama sebesar A. Sehingga persamaan ini menjadi Y sama dengan A. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembentukan fungsi linear. Jadi fungsi linear itu bisa kita bentuk dengan beberapa cara, ada 4 cara. Yaitu yang pertama adalah cara dwikoordinat. Apa itu koordinat? Koordinat itu adalah titik. Jadi kalau kita bicara titik koordinat di dalam suatu grafik, itu pasti satu titik itu menunjukkan bahwa posisinya adalah di X, Y.
seperti itu. Jadi kalau kita bicara titik koordinat suatu grafik, maka posisinya adalah X, Y. Nah, apabila kita memiliki dua informasi apabila kita hanya memiliki dua informasi titik, sebenarnya untuk membuat atau menggambar fungsi linier itu kan kita cukup membutuhkan dua titik saja kan ya. Titik misalkan di sini ditambah sini gitu kan, nanti kita hubungkan maka akan membentuk yang namanya garis lurus seperti itu. Sehingga dengan cara dui koordinat ini sebenarnya kita bisa menemukan bagaimana bentuk persamaannya. Mungkin nanti akan saya contohkan sebentar. Misalkan contohnya gini. Bentar ya. Oke. Misalkan saya memiliki dua titik, saya ambil sembarang. Ada titik A itu misalkan X1, Y1, ya kan, yang mana ini adalah titik A itu berada di koordinat X-nya 3, Y-nya misalkan 4 kan ya. Kemudian ada titik B adalah X2, Y2, sehingga koordinat B ini misalkan saya ambil 2,3, misalkan seperti ini ya. Maka dengan dua informasi ini kita punya dua titik ini, maka sudah bisa kita bentuk persamaannya dengan cara ini ya. Nah, tadi kan rumusnya itu apa namanya, dui koordinat kan ya. Oke, seperti ini. Nah, maka kita masukkan saja Y dikurangi Y1. Y1 itu kan berarti ini X1, ini X1, ini Y1. Ya kan, maka Y-nya adalah 4. Kemudian kita bagi dengan ini akan sama dengan berapa? Oke, saya kayaknya lebih enak pakai draw saja ya. Sebentar. Oke. Misalkan berarti kan Y min Y1-nya adalah 4. Ya kan? Kemudian dibagi dengan Y2. Y2-nya di sini kan, Y2 di sini berarti adalah 3. 3 dikurangi dengan Y1. Y1-nya adalah 4. Kita masukkan, maka akan sama dengan X, ya kan? Kemudian dikurangi X1. X1-nya di sini adalah 3. Maka kita kurangi 3. Kemudian ini X2 min X1. X2-nya adalah 2, kita masukkan. Kemudian kita kurangi dengan X1. X1-nya adalah 3. Baru persamaan ini yang kita selesaikan. Yang ini kita selesaikan dulu, berarti Y min 4 dengan ya per min 1, ya kan, 3 kurangi 4 kan berarti min 1 kan ya, sama dengan X min 3 per 2 kurangi 3 juga sama ya, min 1. Sehingga setelah ini baru kita kalikan silang ya, dikalikan silang seperti ini. Masih ingat kan? Saya hanya review aja ya. Berarti min 1 kita kalikan min 1 kita kalikan dalam kurung ya, Y min 4 ini sama dengan ini kita kalikan ini, berarti min 1 dikalikan X min 3 seperti ini ya. Oke, berarti min 1 kita kalikan min 1 dikalikan Y, kita buka kurungnya kan, berarti menjadi min Y.
ya kan. Min 1 dikali min 4 karena negatif dikali negatif menjadi positif, berarti plus 4 sama dengan ini juga sama, kita kalikan ini, kemudian kita kalikan ini juga kan ya. Min 1 kali X menjadi min X, kemudian min 1 kali min 3 karena negatif ketemu negatif menjadi positif, 1 dikali 3 menjadi plus 3. Seperti ini. Sehingga kalau kita selesaikan menjadi apa? Min Y, ya kan, sama dengan min X plus 3. 4 ini kita pindahkan ke kanan, ruas kanan, karena posisi 4 ini positif, ketika pindah ruas maka berubah menjadi negatif. Jadi kalau penjumlahan itu ketika kita memindahkan ruasnya maka akan menjadi berlawanan. Beda lagi kalau perkalian dengan pembagian. Kalau perkalian pembagian meskipun pindah ruas maka tanda positif atau minus di depan angkanya akan tetap sama. Sehingga kalau kita selesaikan ini min Y sama dengan ya, min X, ya kan, 3 dikurangi 4 berarti adalah min 1. Ini kan ya. Nah, kalau untuk menghilangkan minusnya di sini maka tinggal kita kalikan minus 1, gitu ya. Ketika minus 1 dikalikan minus Y di sini, maka Y-nya akan berubah menjadi positif, ya kan. Kemudian ini juga kita kalikan min X-nya, kita kalikan min 1, maka menjadi positif X, karena positif kali negatif kali negatif kan jadi positif. Kemudian minus 1 ini kita kalikan dengan minus 1 pun juga akan menjadi positif. Nah, sehingga ketemu bahwa dengan cara di koordinat tadi kita hanya mempunyai informasi ini tadi 2 titik koordinat, maka dari 2 titik koordinat itu sebenarnya sudah bisa kita buat namanya persamaannya seperti itu. Itu ya. Saya lanjut untuk yang berikutnya dengan cara ini apa namanya koordinat lereng. Oke. Koordinat lereng ini apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X 1, Y 1 dan lereng garisnya adalah B, maka bisa kita ketahui apa namanya persamaannya. Jadi kalau yang pertama tadi kita ketahui 2 titik, kalau yang ini kita ketahui 1 titik dan 1 lereng. Jadi lereng atau gradiennya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan ke persamaan ini saja. Contoh, misalkan saya punya oke, saya contohkan misalkan adalah ini saya antar dulu aja. Nah, kemudian misalkan ada contohnya diketahui 1 titik A, anggap aja 2,3, kemudian lerengnya juga diketahui B misalkan sama dengan 5, maka titik A ini sesungguhnya menjadi apa? X, ya kan? X1, Y1, ya kan. Sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam rumus ini, Y, ya kan, Y ya dikurangi dengan Y1 akan sama dengan B kalikan X min X1. Tinggal kita masukkan saja informasi yang ada di sini, ya kan. Y berarti dikurangi nilai Y1 nya, berarti kalau di sini 2 itu X, 3 adalah Y, maka Y1 nya adalah 3 sama dengan B nya adalah 5, ya kan. X
dikurangi X1 nya adalah 3. Nah udah, tinggal kita selesaikan. Berarti Y min 3 sama dengan, ini kita kalikan 5 dengan X, berarti 5X ya kan. Kemudian 5 kita kalikan 3 adalah 15, karena depan posisi depan di angka 3 itu ada minus, berarti min 5 kali 3 adalah 15. Kemudian baru kita selesaikan lagi. Y sama dengan yang min 3 nya kita pindah ke ruas kanan kan ya, berarti 5X min 15 ya kan. Karena 3 mau kita pindahkan ke ruas kanan dan 3 ini tandanya negatif, berarti ketika kita pindahkan ke kanan menjadi positif 3. Sehingga Y sama dengan 5X berapa? Min 15 ditambah 3 berarti menjadi min 12. Maka inilah yang menjadi persamaan dari yang sudah kita ketahui dua ini informasi ini tadi. Ada satu titik dan juga satu informasi terkait dengan lereng, sehingga ketemu inilah persamaan garisnya. Saya lanjut terkait dengan apa ini. Nah, tadi kan ada cara dwi koordinat, kemudian cara koordinat lereng, kemudian yang ketiga adalah kalau yang diketahui adalah penggal dan lerengnya. Nah, seperti yang tadi kita gambarkan kan gini, suatu persamaan linear kalau di suatu gambar kan gini, anggap aja ini kayak seperti ini adalah A ya kan, kemudian ini adalah yang di sini, ini adalah B. Nah, dari gambar ini aja misalkan anggap saja A nya 4 gitu kan ya, kemudian B nya sama dengan 3. Jadi kalau Anda disuguhkan gambar seperti ini aja sebenarnya sudah bisa kita temukan persamaan dari persamaan dari garis ini adalah tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini tadi, yaitu berarti menjadi Y sama dengan A plus BX. Saya pakai yang pen. Nah ini Y berarti sama dengan A plus BX. Ini ya, abaikan tulisan saya yang sangat bagus. Ini ngalah-ngalahin tulisannya dokter nih. Nah, berarti A nya tadi adalah 4. Berarti tinggal kita masukkan aja di sini, berarti 4 plus B nya 3, berarti 3X. Berarti dengan kita hanya tahu ada nilai penggalnya 4, kemudian lerengnya 3, sudah kita bisa ketahui bahwa garis tersebut persamaannya adalah Y sama dengan 4 plus 3X. Itu ya. Kemudian satu lagi terkait dengan misalkan ini cara dwi penggal yang diketahui itu ternyata dwi penggal itu ada 2 ya. Jadi misalkan gini, saya gambarkan ini. Ada gambar seperti ini. Ini kita katakan dwi penggal. Ini adalah yang memenggal sumbu Y. Kok yang di sini berarti yang memenggal sumbu X. Kalau yang di sini kita anggap adalah A, yang ini adalah C. Kalau di satu gambar kita hanya tahu A-nya misalkan adalah 2, kemudian C-nya misalkan min 3. Nah, dari sini aja, dari 2 informasi ini sebenarnya sudah bisa kita ketahui bagaimana persamaannya. Bentuk persamaannya yaitu dari Y sama dengan A ya kan, dikurangi A
sorry, tulisan dokter lewat per CX, ya kan, sehingga menjadi A-nya adalah 2, kemudian dikurangi A-nya lagi 2 per C-nya adalah min 3X. Ini kan ya, sehingga Y, ya kan, sama dengan 2, karena ini minus-minus ya, menjadi positif 2 plus 2 per 3 X. Dah, jadi dari gambar ini tadi, ya kan, gambar ini tadi kita ketahui bahwa ini adalah bentuk persamaan linearnya seperti itu. Sehingga ada 4 tadi ya, saya ulangi lagi, ada 4 cara kita bisa membentuk fungsi linear. Yang pertama dengan cara dua koordinat, berarti yang kita ketahui ada 2 titik, maka bisa kita menggunakan cara yang ini. Sedangkan untuk yang cara koordinat lereng, kalau yang kita ketahui adalah 1 titik dan juga koordinat lerengnya. Kemudian ini cara duit penggal tadi yang memenggal 2, memenggal sumbu X dan juga memenggal sumbu X, ya sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ini yang dipenggal itu yang memenggal sumbu Y dan sumbu X. Kemudian yang kalau penggal lereng yang kita ketahui ada penggal dan juga lerengnya. Itu ya. Saya lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ke dalam grafik seperti ini jadinya kan ya. Nah, dari sini kalau misalkan kita ketahui A ada di 2, terus kemudian ketahui B. Kalau B-nya di sini kan bisa kita ketahui. B ini kalau kita tarik ke sini berarti B ini posisinya adalah nilai kesininya jaraknya 3,5 ke 3 itu kan berarti jaraknya 0,5. Berarti nilai B ini adalah 0,5. Tinggal kita masukkan aja ke persamaan Y sama dengan A plus BX. A-nya 2 ini tadi, kemudian B-nya adalah 0,5 X, seperti itu. Itu ya. Kemudian lanjut. Kalau tadi adalah kita membentuk persamaan fungsi linear, sekarang kita akan bahas terkait hubungan 2 garis. Nah, hubungan 2 garis ini saya hapus dulu. Nah, jadi hubungan 2 garis ini adalah ketika kita menemukan ada 2 persamaan dan atau 2 persamaan yang kita gambarkan ke dalam satu grafik, itu bisa kita ketahui apakah 2 persamaan itu nantinya adalah berhimpit, sejajar, atau berpotongan, atau bahkan tegak lurus. Berpotongan dengan tegak lurus ini sama-sama berpotongan, tetapi yang membedakan kalau tegak lurus itu berpotongannya dia 90 derajat, artinya tegak lurus gitu kan ya. Nah, sekarang kita contohkan satu, kapankah 2 garis atau 2 persamaan linear itu dikatakan berhimpit. Nah, ini ketika ini sepertinya garisnya 1 gitu kan ya kalau kita lihat, tapi bisa saja di sini ada 2 persamaan. Jadi sebenarnya ada persamaan linear Y1 dan Y2, tapi karena dia memiliki syarat yang seperti ini sehingga menjadikan bahwa hubungan kedua garis itu adalah berhimpit. Contohnya gini, kalau misalkan saya punya 2 persamaan ya, anggap saja 2 yang paling mudah nih, ya kan, 2Y1 sama dengan 2 plus 2X. Ini kan ya 1. Ini persamaannya sama 1. Persamaan yang kedua, saya punya persamaan Y2 sama dengan 1 plus X2. Nah, kalau Anda mau membuktikan dalam bentuk grafik,
sudah pasti kedua persamaan ini akan dalam satu garis atau berhimpit. Mengapa? Kalau Anda lihat Y1 dan Y2-nya, Y1 itu sama dengan apa? 2 kalinya dari Y2, ya kan? Y2 dikalikan 2 kan menjadi 2 kan? Kemudian B-nya, B ini kan B, ya kan? B1 itu sama dengan 2 kalinya B2, ya kan? Begitu juga dengan sorry, ini A ya, sorry. Ini yang B itu yang sini, sorry, salah ya. B1 sama dengan 2 kalinya B2, karena B1 di sini 2, B2-nya adalah 1. Begitu juga dengan A, berarti A1, ya kan? Ini adalah A1 kan ya. A1 itu sama dengan 2 kalinya A2. Nah, kalau sesuai dengan syarat ini, maka di sini kan semuanya 2 kalinya dari persamaan Y2 kan ya, Y1 2 kalinya dari persamaan Y2. Maka itulah yang disebut nanti kalau ada 2 persamaan maka dia akan berhimpit. Itu ya. Kemudian lanjut, kalau misalkan dia sejajar, ya kan? Sejajar itu berarti sejajar itu tadi. Oke, saya ini ya. Sejajar itu adalah syaratnya kalau A1 sama dengan tidak selama A1-nya tidak sama dengan A2 dan B1-nya sama, maka sudah dipastikan nanti kalau kita gambarkan ke dalam grafik dia pasti akan namanya sejajar. Saya contohkan, misalkan saya punya persamaan Y1 itu sama dengan 2 plus 3x, ini kan ya. Kemudian Y2-nya adalah misalkan 4 plus 3x ya. Nah, sudah dipastikan bahwa 2 persamaan ini nanti kalau kita gambarkan akan pasti sejajar. Penggalnya nggak sama. Jadi A1-nya 2, A2-nya 4, tetapi di sini lerengnya sama-sama kemiringannya 3. Maka nanti pada saat kita gambarkan pasti akan sejajar. Ya. Begitu juga untuk berpotongan. Jadi kalau misalkan saya punya persamaan Y1 misalkan ya sama dengan 2 plus 3x, kemudian Y2 ini kan ya sama dengan misalkan 3 plus 2x, ya kan? Selama ininya tidak sama, B-nya tidak sama, maka sudah dipastikan nanti bahwa dia akan berpotongan. Begitu juga untuk bedanya nanti ini sama-sama berpotongan, cuma berpotongannya apakah tegak lurus atau tidak tegak lurus. Kalau mau tegak lurus berarti nilai B1-nya harus min 1/B2. Itu sudah pasti nanti akan menjadi tegak lurus. Itu ya terkait dengan hubungan kedua garis. Nah, sekarang kita masuk untuk cara penyelesaian persamaan linier. Penyelesaian persamaan linier ini bisa dengan cara 3, yaitu satu dengan cara substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan. Yang kedua cara eliminasi. Yang ketiga adalah cara determinan. Kita masuk saja, saya sudah ada contohnya di slide ini. Yang pertama adalah cara substitusi, artinya dengan cara mengganti. Contohnya, carilah nilai variabel X dan Y dari 2 persamaan berikut. Jadi bila diketahui ada persamaan
apa namanya, persamaan ini ya. Persamaan satunya adalah 2x plus 3y sama dengan 21, dan persamaan keduanya adalah x plus 4y sama dengan 23. Maka sesungguhnya kita bisa mencari berapa nilai x dan y-nya di sini dari dua persamaan tersebut dengan cara substitusi. Cara substitusi yang pertama adalah, misalkan saya ambil contoh, saya ambil satu persamaannya yang ini ya, 2x plus 3y ini. Kita cari variabelnya. Saya rubah menjadi misalkan 2x ditambah 3y sama dengan 21, ya kan? Kemudian saya rubah menjadi 2 ya dikalikan 23 min 4y. Dari mana ini? 23 min 4y itu, ini ya, nilai ini itu diperoleh dari sini. Ini kita ubah menjadi nilai x. X ya kan sama dengan, nah 4y nya kita pindah ruaskan, berarti menjadi 23 min 4y. Ini kan ya, ini kita ubah sehingga nilai ini berarti x nya kita ganti, namanya substitusi kan ya, berarti x nya kita ganti menjadi 23 min 4y, sehingga tadi ini persamaan 2x plus 3y sama dengan 21, 2x nya kita ganti menjadi 23 min 4y. 2 dalam kurung 23 min 4y tutup kurung ditambah 3y nya ini sama dengan 21. Sehingga setelah kemudian kita selesaikan, 2 kali 23 46, 2 kali min 4 min 8, jadi 46 min 8y plus 3y sama dengan 21. Kita selesaikan, berarti ini ada nilai y dan y kan, jadi kita satukan, 46 min 8 plus 3 menjadi min 5y sama dengan 21. Sehingga dari sini bisa kita selesaikan menjadi 5y ini sama dengan 21 dikurangi dengan 46, berarti adalah 25. Berarti 5y itu sama dengan 25, sehingga kita ketahui bahwa y-nya adalah 5. Nah, ini berapa nilai x-nya? Berarti ya tinggal nilai x-nya itu, nilai y-nya kita ganti lagi, kita substitusikan ke sini. Sehingga akan ketemu x sama dengan 23 ya kan, min 4 dikalikan y-nya 5, ini kan ya, sehingga akan ketemu bahwa 23 min 4 kali 5 20, maka x nya adalah 3. Selesai. Sehingga kita bisa temukan berapa nilai x dan juga berapa nilai y nya. X nya adalah 3, y nya adalah 5. Itu ya. Sedangkan kalau yang ini adalah dengan cara eliminasi, berarti kita menghilangkan salah satu. Dengan contoh soal yang sama, ada 2x plus 3y sama dengan 21 dan x plus 4y sama dengan 23. Kita mau menghilangkan variabel mana? Yang kita hilangkan variabel x atau variabel y-nya, ya kan? Kalau di contoh ini saya mau menghilangkan variabel x-nya. Untuk menghilangkan variabel x-nya maka kita harus samakan. Kalau ini 2 berarti di sini harus 2. Bagaimana caranya yang di bawah bisa 2? Berarti harus dikalikan 2. Yang di atas harus dikalikan 1. Nah, kalau yang di atas 1 berarti kan tidak dikalikan 1 kan berarti tidak berubah. Sedangkan yang persamaan kedua itu karena dikalikan 2 biar memperoleh di sini 2x, maka dikalikan 2. Ini dikalikan 2 itu semuanya, tidak hanya x-nya saja ya. Sehingga kok yang ini kan sama, yang persamaan keduanya menjadi 2 kalikan x menjadi 2x, kemudian 2 dikalikan 4 menjadi 8y, 2 kali 4y kan ya, kemudian 2 dikalikan 23 menjadi 46 ya. Kemudian ini sebenarnya ada satu tanda di sini, kita kurangkan 2x dikurangi 2x kan sebenarnya di sini 0 ya kan, tapi tidak ditulis. Kemudian 3y dikurangi 8y, ini dikurangi ya. Berarti 3y dikurangi 8 menjadi min 5y. 21 dikurangi dengan 46 menjadi
min 25, sehingga sama dengan Y, ya kan, Y sama dengan min 25 dibagi dengan min 5. Seperti ini kan, 25 kali 25 dibagi 5 menjadi 5, negatif dibagi negatif menjadi positif, sehingga ketemulah Y sama dengan 5. Tadi juga sama kan, dengan cara yang berbeda, dengan soal yang sama ketemunya sama. Ini baru ketemu nilai Y-nya. Sehingga kalau misalkan mau mencari nilai X-nya dengan cara dengan cara eliminasi juga berarti sama. Berarti nanti kita tinggal ini kita samakan nilai Y-nya. Berarti biar habis nilai Y-nya, berarti karena ini 3 ini 4, berarti kita buat berapa? Kita buat 12. Berarti biar 12, berarti ini yang persamaan atasnya nanti kita kalikan 4, ya kan? Kemudian yang persamaan bawahnya berarti kita kalikan dengan 3, seperti itu. Sehingga ya sudah, nanti dengan cara yang sama akan ketemu berapa nilai X-nya. Atau sebenarnya bisa dikolaborasi antara eliminasi dan substitusi. Begitu sudah dieliminasi ketemu Y-nya, tinggal nilai Y5, Y sama dengan 5 ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Juga nanti ketemu berapa nilai X-nya. Nah, ini juga ada cara determinan. Nah, ini saya determinan cukup Anda baca saja, karena biasanya kalau kita sih di akuntansi jarang digunakan ya, tapi mungkin kalau di EP akan sangat digunakan. Nah, ini kalau misalkan determinannya berderajat 2, kok ini determinannya berderajat 3, maka nanti kita harus membuat seperti ini, menentukan dulu nilai A, B, D, E. Ketemuan nanti bisa kita ketahui dari nilai A dikalikan E dikurangi D dikalikan B. Contohnya ini, ada dua persamaan AX plus BY sama dengan C. Jadi kita cari ininya dulu, DX plus EY sama dengan F. Jadi kita harus bentuk persamaannya seperti ini dulu, biar ketahui nilai A, B, C, D, E, F nya, baru nanti kita masukkan ke dalam determinan ini. Seperti itu. Saya nggak menjelaskan ini panjang lebar karena juga biasanya jarang kita gunakan. Oke, ini ya contohnya, tapi bisa Anda lihat contohnya. Jadi kayak ini, misalkan nggak ada dua persamaan tadi, persamaan yang kita gunakan sama tadi kan ya, ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C, ini D, E, F. Sudah diketahui, maka mencari nilai X itu dari determinan X dibagi D. Determinan X dari ini kan ya, ini adalah C, ya kan, C. Kemudian yang ini adalah B, yang ini AC, kemudian yang ini adalah F, kemudian yang ini adalah apa? A, B, C, D, E. Berarti kita kalikan silang gini, sama dengan yang di sini juga. Nanti bisa Anda lihat sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Itu ya. Oke, saya rasa itu cukup untuk soal. Nanti untuk soal latihan ini bisa, nanti saya ada beberapa soal latihan di dalam slide ini buat Anda latihan juga bisa. Tapi untuk penugasan hari ini bisa Anda kerjakan yang di ilmu. Jadi penugasan hari ini silahkan Anda cek di situ, di pertemuan kedua nanti ada kuis. Di ilmu itu memang tugasnya adalah bentuknya dalam bentuk pilihan ganda, ada 10 soal pilihan ganda. Anda nanti tinggal memilih A, B, C, D, tetapi saya tetap minta nanti akan saya share satu Google Form, nanti isikan nama, kelas, kemudian Anda upload cara pengerjaannya. Anda kan otomatis untuk mengerjakan 10 soal pilihan ganda itu kan pasti dikerjakan dulu kan ya, istilahnya dioret-oret gitu dulu di kertas. Nah nanti tapi untuk di pilihan ganda kan hanya memilih salah satu jawaban saja, tapi saya juga mau melihat hasil pengerjaan, cara Anda menyelesaikan soal tersebut. Itu Anda tuliskan di kertas tetap, baru nanti kemudian Anda fotokan. Setelah Anda fotokan, nanti Anda upload di Google Form yang nanti akan saya share. Jadi tetap pengerjaan secara tertulisnya tetap Anda kerjakan dan difoto kemudian diupload. Untuk jawabannya bisa Anda jawab di pilihan ganda.
Oke, saya rasa itu materi untuk pertemuan kita yang kedua. Semangat, meskipun pandemi kita tetap belajar, kita tetap semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.